Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Aziza Surya Muharam. Di sini akan menjelaskan tugas dari teknik komunikasi dan presentasi, identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Nama saya Al-Aziza Surya Muharam, NIM 0517803991, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada presentasi ini saya akan membawa kita memahami bagaimana Kota Bandung mengalami transformasi ruang yang begitu cepat dan kompleks melalui identifikasi guna lahan dan kegiatan. Kita akan melihat dinamika perubahan yang tidak selalu tampak di permukaan namun sangat berpengaruh terhadap arah pembangunan dan kualitas hidup penduduknya. Latar belakang dinamika pertumbuhan kota. Proses perkembangan kota pada dasarnya memiliki dua bentuk dasar yang ditemukan oleh Doxiadis 1968, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Transformasi didefinisikan sebagai perubahan yang terus-menerus pada bagian permukaan perkotaan maupun perdesaan untuk meningkatkan nilai dan tingkat efisiensi penghuninya. Tahapan proses transformasi guna lahan. Proses transformasi ini melalui tahapan yang spesifik dimulai dari penetrasi, yaitu penerobosan fungsi baru ke dalam fungsi homogen, kemudian berlanjut ke invasi, di mana fungsi baru menyerbu lebih besar daripada belum mendominasi. Tahapan selanjutnya adalah dominasi, yang menunjukkan perubahan dominasi proporsi fungsi, dan terakhir adalah suksesi, yaitu pergantian fungsi lama ke fungsi baru secara total. Persoalan dan dampak transformasi yaitu sering menjadi persoalan di masyarakat karena pembangunan yang dilakukan seringkali tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. Ketidaksesuaian ini menimbulkan dampak yang tidak kecil, sangat berpengaruh pada kehidupan sosial, budaya, ekologi, perubahan struktur kota, dan terutama pada perubahan ekonomi masyarakat perkotaan. Peran politik pemerintah yaitu menata guna lahan dari pemerintah sangat vital, yaitu untuk menghasilkan tingkat efisiensi masyarakat dan memastikan sosial benefit maksimal dan tercapai. Karena itu, identifikasi karakteristik guna lahan sangat berperan untuk memudahkan melihat proses transformasi tersebut. Penting untuk dipahami, guna lahan sering dipahami sebagai fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan. Sementara itu, kegiatan merujuk pada aktivitas atau pemanfaatan ruang yang terjadi pada suatu persilarahan. Pengelompokan kegiatan pemanfaatan lahan, yaitu kegiatan penduduk dalam memanfaatkan lahan dapat dikelompokkan sebagian besar menjadi blok perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, hutan lindung, dan lainnya. Fokus studi yaitu di Kota Bandung, tidak semua wilayah perkotaan memiliki lahan yang berfungsi sesuai fungsi yang dijelaskan. Oleh karena itu, studi ini berfokus khusus pada Kota Bandung untuk mengidentifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan yang berkembang secara spesifik di wilayah ini. Tujuan utama survei yaitu untuk mengkaji sesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan serta variasi karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya. Sasaran kegiatan yaitu terdapat 3 sasaran. Pertama, diidentifikasinya karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Kedua, diidentifikasinya karakteristik variasi kegiatan dalam suatu guna lahan. Dan ketiga, diidentifikasinya karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan. Lingkup dan waktu kegiatan yaitu wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 6 wilayah atau WP, wilayah pengembangan. Total durasi pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 1 semester. Pendekatan pelaksanaan prasurvei dan pendekatan pelaksanaan survei dan pengolahan ikon persiapan. Pendekatan pelaksanaan dimulai dari tahap persiapan meliputi perumusan masalah, kebutuhan data, penentuan populasi, sampel penyusunan, perangkat survei, serta penentuan target yang akan untuk disurvei. Yang kedua, tahapan inti pelaksanaan meliputi survei lapangan itu sendiri. Ketika di lapangan, ketika survei, data yang dapat akan diolah, ditampilkan, dilakukan interpretasi sederhana untuk menghasilkan temuan awal. Keluaran yang diharapkan yaitu dalam kegiatan survei ini adalah laporan hasil survei yang siap pakai, laporan yang harus dapat digunakan sebagai input yang kuat bagi kepentingan tahapan proses perencanaan selanjutnya. Tabel komparasi karakteristik kegiatan yaitu WP. Yang pertama WP kegunaan lahan rencana, WP2 campuran, invasi dampak yaitu polusi suara, peningkatan volume lalu lintas, WP3 industri, perumahan kepadatan tinggi, suksesi, peningkatan harga lahan paling meningkat, penurunan fungsi industri, WP5 ada kawasan lindung, penetrasi, bentuk transformasi yaitu perubahan hidrologi dan ekologi, dan terakhir WP6 komersial, bentuk dominasi, peningkatan kerutan bangunan. Yaitu proporsi kedesaan guna lahan ada tersebut di tabel, dan yaitu untuk berdasarkan hasil analisis terdapat
Berbagai karakteristik kegiatan yang berbeda di tiap WP. Wilayah menunjukkan tingkat kesesuaian tinggi, namun wilayah lainnya, terutama di WP 3, yang menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat signifikan. Banyak kegiatan komersial muncul di kawasan permukiman. Beberapa kawasan komersial mengalami tekanan aktivitas yang berlebihan. Fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi guna lahan berjalan sangat cepat dan variasi kegiatan yang semakin meningkat. Kesimpulannya yaitu dinamika di Kota Bandung menunjukkan bahwa perubahan guna lahan berkembang sangat cepat dan memerlukan perhatian dari pemerintah. Tingkat kesesuaian yang tinggi, terutama di WP3, menunjukkan bahwa proses invasi dan penetrasi fungsi baru semakin dominan. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi, peningkatan penegakan RT/RW, serta penyusunan strategi pemanfaatan ruang yang responsif terhadap perubahan. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa transformasi ruang tetap mendukung tujuan pembangunan kota, menghasilkan manfaat semakin maksimal bagi seluruh elemen masyarakat. Sekian dari presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.